Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning seperti biasa dengan menggunakan kitab Fathul Mu'in. Sekarang kita akan memasuki part yang ke-25. Nah, di sini seperti biasa karena kita tidak bisa menggunakan langsung kepada kitab karena sangat kecil, jadi kita akan menggunakan layar komputer. Baik, sekarang kita langsung menuju ke layar komputer. Sekarang kita sudah di depan layar komputer. Langsung saja kita mulai dengan I. Apa ini I? I ini adalah huruf tafsir. Nah, biasanya di sini memang sering di dalam kitab-kitab syarah, ketika dia mensyarah matan, maka akan muncul I ini. Nah, gitu. Jadi I ini kalau kita terjemahkan maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian di depannya adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Lah kok tahu fi'il mudhari? Iya, dari huruf ya-nya ini. Nah, ini sebagai ciri dari fi'il mudhari. Mari kita lihat tasrifnya. Dia adalah bina misal waw, madinya wajabah, mudhari'nya yajibu. Kemudian ada yang mungkin bertanya, fi'il mudhari kan biasanya 4 huruf. Kalau misalnya fa'ala, dia maka yaf'ilu gitu, atau yaf'alu atau yaf'ulu. Tapi ini kok wajabah, kok tidak yaujibu, kok yajibu, hilang wawnya. Maka jawabannya ini adalah dalam proses i'lal. Sudah saya bahas di dalam kajian shorof di dalam channel ini juga. Silakan nanti diuprek-uprek channelnya. Nah, ada itu tentang kajian shorof. Selanjutnya langsung kita barisi yaji. Nah, yaji ini cerita shorof. Adapun di depannya adalah bu, ini cerita nahwu. Loh, kok tetap bu? Kok ngikuti yang di atas? Yajibu. Jawabannya, karena tidak ada yang menasobkannya ataupun yang menjazamkannya, maka dia rofa. Adapun terjemahannya, yajibu adalah wajib. Nah, ini udah sering ya. Kemudian selanjutnya di depannya adalah huruf jar ala. Nah, karena huruf jar, maka dia tidak kita pertanyakan atau tidak kita cari tasrifnya. Semua huruf adalah mabni. Tinggal dalam hal ini kita harus bisa hafal. Kalau Anda hafal, ya nggak bisa bacanya. Oleh karena itu, hafal. Adapun arti ala adalah atas. Kemudian, setiap huruf jar mesti di depannya majrur. Maka ini majrur lah, ini dia kullin. Nah, majrur. Majrur karena ada huruf jar ala. Kemudian setiap kata kul ini atau setiap kalimah kul, maka dia mesti mudhof. Nah, jadi di sini dia mudhofun ilaihnya tidak nampak. Digantilah dia dengan tanwin. Maka ini kita tanwin. Tidak kita baca kulli, tetapi kita baca kullin. Maka tanwin ini nanti namanya tanwin ewat, gitu. Maka seandainya kita nampakkan, dia kita munculkan di sini ma. Ini seandainya kita nampakkan ya. Jadi kulli ma. Nah, seperti itu. Adapun kulli terjemahannya adalah tiap-tiap. Kemudian ma kita ikutkan juga dalam terjemahannya. Kita terjemahkan dengan yang, karena dia nanti isim mausul. Kemudian selanjutnya di depannya ada min huruf jar, artinya dari. Memang kalau kita kaji lagi, huruf mim dan nun ketika dia tidak berbaris memungkinkan juga dibaca man, kemungkinan juga dibaca manna, fi'il madhi. Dan kalaupun man, nanti masih mungkin lagi dia sebagai istifham, mungkin juga dia sebagai syarat, mungkin juga sebagai isim mausul. Gitu. Ini agak banyak kajiannya. Cuman dalam hal ini langsung saja saya beri
dia baris, ya min huruf jar, dikarenakan nanti dia menjadi jar majrur, dan jar majrur tersebut menjadi silah mausul dari ma, gitu. Kemudian selanjutnya di depannya di sini ada abawai. Abawai. Kenapa bisa kita barisi abawai? Jawabannya karena ini bunyinya sudah samai. Apa ini abawai ini? Abawai ini adalah mulhaq musanna. Jadi dia diserupakan dengan isim musanna. Abawai terjemahannya adalah ayah dan ibu. Abun wa ummun. Jadi kalau dia isim musanna, itu kan biasanya bisa kita mufrodkan. Misal, Zaidani, 2 orang Zaid, atau Zaidaini. Kemudian mau kita mufrodkan, bisa, yaitu Zaidun wa Zaidun. 1 Zaid dan 1 Zaid. Gitu ya. Kemudian muslimani, berarti bisa kita pisahkan menjadi muslimun wa muslimun. Sementara ini tidak bisa. Nah, gitu. Kalau abawain kita pisahkan menjadi abun wa abun, tidak bisa. Umun wa umun, ya nggak bisa juga. Maka dia maksudnya adalah abun wa umun. Maka dia karena tidak bisa dipisah, inilah disebut mulhaq musanna. Tetapi tandanya sama. Dalam hal ini dia dibaca jar, ya. Tanda jarnya adalah ya. Ya, yang ini kenapa ya? Karena dia isim musanna. Kemudian kok isim musanna kok nggak ada nunnya? Harusnya kan abawaini, ya kan? Ya memang abawaini, tetapi karena dia menjadi mudhof dan di depannya hi ini adalah mudhofun ilaih, maka nunnya dibuang. Nah, seperti itu ya. Ingat pelajaran tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Adapun hanya di sini karena dia adalah mabni, kita katakan fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Kita barisi dengan kasrah. Terjemahannya adalah orang tuanya. Ini kurang 1 huruf a, ya saya tambahkan di sini orang tuanya. Jadi terjemahannya wajib atas tiap-tiap dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada huruf waw di depan. Ini adalah waw atof. Terjemahannya adalah dan. Kemudian ada alif, ada tanda hamzahnya di bawah. Berarti ini kita disuruh membarisi dengan kasroh. Tinggal nunnya. Apakah ini nunnya disukun menjadi in atau kita jadikan inna? Maka dalam hal ini lihat ke depannya. Kalau di depannya isim, maka dia mestilah inna. Nah, di depannya adalah ala. Ala ini adalah fi'il madhi. Karena fi'il berarti di sini adalah in. Kemudian innya in apa? Sebab ada pula in syarat. Ada juga yang bermakna tidak, ada lagi in ghayah. Maka melihat susunan teks di sini yang memungkinkan adalah dia sebagai in ghayah. Seperti lau. Maka terjemahannya adalah meskipun. Selanjutnya, ala tadi, ala adalah dari bina naqis waw, ya. Ala fi'il madinya, mudhari'nya ya'lu. Terjemahannya adalah meninggi. Maksudnya orang tua, dan meskipun meninggi artinya ke atas. Jadi ada kakek. Nah, seperti itu, ke atasnya. Baik, selanjutnya di sini ada summa. Summa ini adalah huruf ataf, artinya adalah kemudian ataupun selanjutnya, gitu. Dan di sini ada summal wasiyyi. Nah, untuk wasiyyi ini saya buat jadi kuis. Carilah al-wasiyyi ini sigot apa dan ikut wazan yang mana. Begitu ya. Sigot apa dan ikut wazan yang mana. Nanti silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan jawabannya. Kita langsung ke terjemahannya saja. Terjemahannya adalah penerima wasiat.
Selanjutnya ada huruf atop, waw di sini. Terjemahannya adalah dan. Selanjutnya ada huruf jar lagi, ala. Terjemahannya atas. Dan selanjutnya di depannya ada huruf mim, alif, lam, dan kaf. Maka dengan ciri ini, sebenarnya ini ciri dari isim fa'il. Memang bisa juga dia adalah fi'il madhi, maksudnya bentuk seperti ini ya. Maka ini bisa juga fi'il madhi sulasi mazid biharfin wahid, wazan fa'ala. Jadi fa'ala yufa'ilu, bisa dengan bentuk ini tuh bisa gitu. Tetapi karena di depannya ada huruf jar, maka dia ini mesti isim, karena hanya isim lah yang boleh dimasuki huruf jar, tidak mungkin fi'il. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwasannya ini adalah isim fa'il, bukan fi'il madhi wazan fa'ala yufa'ilu, bukan yang itu. Maka mari saya tunjukkan tasrifnya. Dari malaka yamliku, masdarnya mulkan dan malakatan. Ada juga masdar yang lain tapi nanti nggak muat, saya ketikkan dua ini saja. Selanjutnya isim fa'ilnya, inilah dia. Isim fa'ilnya adalah mali. Nah, ini cerita sorofnya, mali. Adapun kafnya adalah cerita nahwu. Dalam hal ini kita lihat kedudukannya. Kita lihat tadi ada huruf jar ala, berarti dia majrur dengan huruf jar ala. Maka kita barisi dia dengan tanda kasroh sebagai tanda jarnya. Terjemahannya adalah pemilik. Dan kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhaf. Di depannya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Kita bacalah ini dengan qi, gitu. Lah tapi huruf ro, qaf dan ya ini kita barisi dengan apa? Maka jawabannya kita mesti tahu juga ini adalah sigot apa, gitu. Maka dalam hal ini mari saya tunjukkan. Dia dari fi'il madhi raqqa yariqqu, masdarnya riqqatan. Kemudian dia ini adalah syifah musyabbahah bismil fa'il. Nah, ikut wazan fa'il. Maka kita bersih raqiq. Adapun qaf yang ujung ikut sebagai posisinya dia tadi apa? Mudhafun ilaih. Jadi malikir raqiqi. Ini kita kasih tasdid dikarenakan alif lam asyamsiyah. Terjemahannya adalah budak atau hamba sahaya. Jadi dan atas pemilik budak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di depannya ada alif, ada hamzahnya di atas. Bedanya dengan yang tadi in, hamzahnya di bawah. Kalau ini hamzahnya di atas. Nah, dalam hal ini karena hamzahnya di atas, berarti udah pasti kita harus barisi dengan a, gitu. Tinggal nun di depannya. Apakah kita baca ini dengan anna atau kita baca dengan an? Maka jawabannya lihat depannya. Kalau depannya isim, kita baca dengan anna. Kalau fi'il, berarti kita baca dengan an. Nah, depannya itu fi'il, fi'il mudhari'. Maka kita barisilah ini dengan sukun. Jadilah dia an. Kemudian di depannya fi'il mudhari ini kita baca dengan apa? Kita lihat dia dari amaro ya'muru. Nanti masdarnya amron dan amaron. Maka kita barisilah dia dengan ya'mu. Nah, ini cerita sorof. Adapun ro-nya cerita nahwu. Karena ada an di depannya, depan fi'il mudhari ini, maka fi'il mudhari ini dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena dianya adalah fi'il mudhari yang lam yattasil bi akhirihi syai'un. Maka kita baca an ya'muro. Dan kalau mau bacanya pakai tajwid, maka ini nanti an ketemu ya idgham ya. Idgham bi gunnah. Jadi ayya'muro.
Ya kalau dibaca an ya'muro ya boleh juga, dibaca ay ya'muro ya terserah saja. Kemudian di depannya ada domir ha. Ini kita baca dengan hu. An ya'murohu. Hu ini sebagai maf'ulun bih dari ya'muro. Dan karena dia mabni, maka kita katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terjemahan an ya'murohu adalah memerintahkannya. Muncul pertanyaan, kenapa ini ada an? Apakah ini ada satu fungsi tertentu? Maka jawabannya ya, ini ada fungsi tertentu. Jadi ini an ya'muro ini ditakwil masdar. Takwil masdar menjadi mana dianya? Nah, ini kan masdar nih. Jadi ini. Nah, emangnya kenapa kok ditakwil masdar? Ya, dia nanti menjadi fa'il dari yajibu. Kan tadi kita belum cerita fa'ilnya. Ingat, setiap fi'il mesti butuh fa'il. Karena sudah ditakwil masdar, maka an ya'muro boleh menjadi fa'il dari yajibu. Tetapi ya'muro tadi tetap beramal, maka dia punya maf'ul, yaitu domir hu yang ada di depannya. Itu. Selanjutnya ada biha. Biha ini adalah huruf jar dan ha fi mahalli jarrin. Terjemahannya adalah dengannya. Dengannya apa? Jawabannya adalah pada pertemuan berikutnya. Karena yang dalam kurung ini adalah matan dari kitab. Kitab apa? Kitab Qurratul Ain. Nanti syarahnya akan ada di depannya dan insya Allah akan kita temukan pada pertemuan yang berikutnya. Demikianlah tadi praktek kita membaca kitab kuning. Jangan lupa tulis di kolom komentar kuis, ya, jawaban kuis yang telah antum kerjakan. Insya Allah minggu depan akan saya jelaskan jawaban kuisnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.